Ya, sejumlah rumah sakit umum daerah atau RSUD di Indonesia siap memberikan perawatan bagi calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan akibat tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Sejumlah pembiayaan pun disediakan oleh pemerintah mulai dari Jamkesda, kemudian juga ada dari BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Ada rekan saya Ani Rahmi yang akan hadir dalam segmen Fact Check untuk mengulas hal ini. Ani, apa analisis Anda? Baik Wahyu dan juga pemirsa, demokrasi kita masih dalam proses pendewasaan, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah biaya politik yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh seorang calon legislatif untuk mengantarnya ke Senayan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA pernah merilis bahwa butuh dana hingga 78 miliar rupiah untuk bertarung di tingkat provinsi. Akibatnya tidak sedikit caleg yang jatuh miskin pasca pemilihan, gagal pula melenggang ke Senayan, akibatnya rumah sakit kebanjiran pasien yang stres. Saya akan menampilkan sejumlah data menarik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tahun 2009 ternyata ada 7.376 calon legislatif yang stres. 49 diantaranya berkontestasi di tingkat DPR, lalu 496 di tingkat DPRD tingkat 1, 4 di tingkat DPD, dan 6.827 atau yang terbanyak di tingkat DPRD tingkat 2. Nah sekarang di 2014, kita coba bandingkan, ada 19.699 kursi yang diperebutkan oleh sekitar 200.000 caleg. Artinya hanya ada 10% caleg yang berhasil melenggang ke DPR atau DPRD. 90%-nya akan gagal. Nah, di 2019 angkanya lebih sadis lagi, di mana kursi yang disediakan memang meningkat sekitar 825 kursi baik di tingkat DPR maupun DPRD, sehingga total kursinya ada 20.392 kursi. Sementara jumlah total caleg yang berkontestasi ada 245.913 orang. Jika ini 90% gagal di tahun 2014, maka di tahun 2019 persentase caleg yang gagal meningkat menjadi 92%. Artinya hanya 8% saja yang berkontestasi yang nantinya akan berhasil entah ke DPR atau ke DPRD. Semakin sulit untuk mendapatkan satu kursi. Nah, ini baru dari sisi calegnya saja. Padahal berdasarkan pengalaman rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum daerah di tahun politik, tidak hanya caleg yang stres, tapi juga tim sukses juga bisa terkena gangguan jiwa jika caleg yang diusungnya gagal melenggang ke Senayan. Nah, gangguan jiwa apa saja yang paling banyak terjadi pada caleg dan juga tim suksesnya? Yang pertama adalah anxiety atau kecemasan dan juga depresi. Tanda-tandanya adalah terlihat cemas, ya mungkin karena telah menebar banyak janji kepada para pendukungnya, kadang juga terlihat murung. Bahkan bisa sampai melakukan percobaan bunuh diri seperti yang ini. Nah, dalam beberapa kasus percobaan bunuh diri ini terjadi pada caleg yang punya banyak utang. Semakin besar utang, semakin besar pula kemungkinan untuk bunuh diri. Nah, selain rumah sakit jiwa yang memang mengkhususkan diri pada perawatan gangguan jiwa, rumah sakit umum daerah yang bukan merupakan rumah sakit yang spesifik menangani gangguan jiwa, ternyata juga bersiap menerima calon legislatif dan juga tim suksesnya yang mengalami gangguan jiwa. Kita lihat sebarannya di sini menurut catatan kami, Jawa Barat misalnya, ada sedikitnya 5 RSUD. Ada RSUD Kabupaten Indramayu, lalu Banyuasi, Purwakarta, Depok, Kota Banjar, dan Singaparna Medika Citra Utama di Kabupaten Tasik yang siap untuk menerima caleg yang stres. Di Jawa Tengah ada 4 RSUD. Menurut catatan kami ada RSUD Kabupaten Banyumas, lalu Lukmono Hadi di Kudus, Kartini Jepara, dan juga Wonosari. Di Jawa Timur ada 3, sementara di DKI Jakarta sendiri, Dinas Kesehatan DKI Jakarta memiliki program kesehatan jiwa yang tersebar pada 44 puskesmas. Sementara di Papua, Sulawesi Tengah, dan juga Kalimantan Tengah, setidaknya ada 1 RSUD yang siap menerima caleg yang stres. Nah, yang perlu diingat adalah RSUD ini hanya bisa merawat pasien dengan gangguan jiwa yang ringan saja dan selama fasilitas kesehatan tersedia. Jika fasilitas sudah penuh atau gangguan jiwa termasuk berat, pasien akan dirujuk ke rumah sakit jiwa rujukan yang memang khusus menangani pasien dengan gangguan jiwa. Saya akan mengajak Anda berkeliling sebentar ke
Rumah Sakit Jiwa yang ada di Magelang ini adalah salah satu fasilitasnya yang memang disediakan banyak ruang terbuka, begitu banyak taman dan juga ada sejumlah ruang perawatan, juga ada ruang konsultasi yang memang dikhususkan untuk para penderita gangguan jiwa di sana. Ini adalah RSJ. Namun secara umum baik RSJ dan juga RSUD telah menyiapkan instalasi gawat darurat atau IGD untuk pilihan rawat jalan dan rawat inap. Kalau untuk rawat inap ada bangsal khusus yang disediakan untuk merawat penderita gangguan jiwa. Ada ruang perawatan, kelasnya juga beda-beda antara VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ruang perawatan ini biasanya dipisahkan sesuai dengan diagnosa dan juga tingkatan depresi pasien. RSUD juga menyediakan dokter spesialis kejiwaan dan juga tentu saja dengan sejumlah perawatnya. Nah, tentu saja fasilitas-fasilitas ini akan disesuaikan dengan jaminan kesehatan dan kemampuan dari calegnya itu sendiri atau tim sukses yang bersangkutan. Nah, selain pembiayaan dari pribadi, bisa juga menggunakan Jamkesda atau jaminan kesehatan daerah. Ini adalah tiket untuk dirawat di kelas 3. Sedangkan kelas 2 dan kelas 1 bagi pemegang BPJS Kesehatan sesuai dengan jaminannya. Sementara untuk kelas VIP, untuk caleg dengan biaya pribadi atau misalnya pasien BPJS Kesehatan kelas 1 yang bersedia menambah kekurangan biaya perawatan. Nah, hukum kita menyebutkan bahwa setiap peserta yang memiliki indikasi medis untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kejiwaan akan tetap di-cover oleh Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Makanya jangan ngeledek kartu-kartu yang ada seperti KIS, Kartu Indonesia Sehat ini ada fungsinya dan ini menunjukkan bahwa negara hadir bahkan untuk caleg stres sekalipun. Namun perlu diingat bahwa JKN, KIS dan juga BPJS Kesehatan tidak menanggung pasien yang melakukan percobaan bunuh diri. Itu sudah menjadi ketentuannya. Nah, selain biaya pemilihan legislatif yang mahal, biaya yang harus dikeluarkan negara untuk caleg stres dan juga tim suksesnya ternyata tidak sedikit. Inilah salah satu alasan pentingnya politik tanpa mahar yang mendobrak politik transaksional. Pemilu juga perlu disikapi sebagai sebuah pesta yang penuh dengan kegembiraan dan semangat kebersamaan. Dan jangan lupa, pentingnya perhatian dan juga kasih sayang dari orang-orang terdekat, istri atau suami, anak dan juga cucu. Luangkan waktu bersama mereka agar kesehatan jiwa Anda terjaga. Sebab tanpa istri, tanpa anak atau tanpa cucu, stres rentan menghinggapi kejiwaan Anda. Wahyu kembali ke Anda. Baik, Aini Rahmi, mudah-mudahan tidak semakin banyak atau bertambah begitu ya caleg gagal yang kemudian juga mengalami gangguan kejiwaan atau jangan-jangan modus mengalami gangguan jiwa karena tidak mampu membayar hutang modal kampanyenya. Baik pemirsa, demikian tadi fact check dari rekan saya Aini Rahmi.